Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan berbicara tentang cara membuat klinik kesehatan. Jadi, klinik kesehatan itu ada 3 macam. Yang pertama adalah klinik rawat jalan, yang kedua adalah klinik rawat inap, dan yang nomor 3 adalah klinik utama. Untuk klinik rawat jalan dan klinik rawat inap ini masuk kategori FKTP atau fasilitas kesehatan tingkat pertama. Sementara itu, untuk klinik utama ini termasuk kategori FKTL atau fasilitas kesehatan tingkat lanjut, yaitu setara dengan rumah sakit. Teman-teman semua, untuk membuat klinik kesehatan, maka tahapannya adalah sebagai berikut. Yang nomor 1 adalah kuasai dulu ilmunya. Tidak hanya membuat klinik, tetapi melakukan apapun, maka kita harus mengetahui ilmunya terlebih dahulu. Dalam hal ini, untuk pembuatan klinik, maka ilmu yang harus dikuasai itu tertera atau ada pada lampiran Permenkes nomor 17 tahun 2024. Di sana dijelaskan tentang persyaratan apa saja yang harus dipenuhi ketika kita mau membuat klinik. Teman-teman semua, yang nomor 2 adalah lokasi. Lokasi menentukan prestasi. Jadi kalau kita salah dalam membuat atau menentukan lokasi, boleh jadi nanti kita akan menemui masalah dalam perkembangannya. Apa saja yang harus kita perhatikan ketika kita menentukan lokasi? Pertama adalah pastikan bahwa klinik Anda akses jalan lancar. Jangan sampai kita membuat klinik di dalam perkampungan. Coba bayangkan, ketika musim hajatan, kemudian di kiri dan kanan itu banyak orang punya hajat, maka akses ke klinik akan sangat terganggu, terutama pasien-pasien gawat darurat yang dibawa oleh ambulans. Nomor 2, carilah tempat yang di situ padat penduduk atau banyak orangnya. Ingat, klinik itu melayani manusia. Dia tidak melayani pohon, tidak melayani binatang. Sebagus apapun klinik kita, kalau lokasinya di dalam hutan, maka yang datang mungkin cuma hantu atau harimau atau sejenisnya. Sehingga jumlah atau kepadatan penduduk di tempat klinik itu berada sangat-sangat penting. Nomor 3, cari tempat di mana di situ tempat kerumunan. Kalaupun ada misalkan pasar atau tempat keramaian apapun, maka itu akan membantu nanti dalam sisi marketing. Selanjutnya yang harus diperhatikan ketika kita membuat klinik adalah SDM. Di dalam SDM ini kita mengenal SOTK, struktur organisasi dan tata kelola. Nah, di dalam SOTK itu harus ditentukan pemilik klinik itu siapa. Jadi pemilik klinik ini bisa BUMN, bisa Yayasan Sosial Keagamaan atau Kemasyarakatan, bisa PT. Kalau Yayasan Sosial Keagamaan, misalkan itu Muhammadiyah atau Nahdlatul Ulama atau Persis atau yayasan yang lain, yang harus diperhatikan kira-kira siapa orang yang nanti bertanggung jawab penuh, pegang kendali terhadap klinik ini. Karena tanpa orang yang benar-benar mau berjuang, akan sangat sulit klinik itu nanti menentukan langkah. Kemudian yang selanjutnya adalah perhatikan betul dalam merencanakan SDM. Sekali lagi baca Permenkesnya. Biasanya ketika kita baru pertama membuat klinik,
itu yang ada di pikiran kita adalah tenaga, misalkan parkir, satpam, kasir, admin, yang semua itu tidak ada dalam Permenkes. Sehingga ketika awal kita membuat klinik supaya nanti beban operasionalnya tidak tinggi, saya sarankan cari karyawan sesuai yang ada di Permenkes. Contohnya, jika Anda ingin membuat klinik rawat inap, maka yang dibutuhkan adalah minimal 2 dokter, 1 dokter gigi, 1 apoteker, 1 tenaga teknis kefarmasian, 1 analis medis, 1 ahli gizi, perawat 4, bidan 3. Ini tentunya masih menyesuaikan dengan kondisi setempat. Dengan jumlah tenaga yang minimal saja akan muncul sekitar 15 orang. Sehingga ini sudah sangat cukup untuk melayani pasien pada tahap awal. Siapa nanti kasirnya, siapa nanti bagian keuangannya, bisa dari mereka. Sehingga nanti sistemnya semacam multitasking. Bidan bisa merangkap pendaftaran, perawat bisa merangkap mengambilkan obat misalnya, dan seterusnya. Selanjutnya yang terakhir adalah keuangan. Saya sering melihat orang membuat klinik tidak mengukur kemampuannya. Dia langsung pergi ke tempat orang yang bisa menggambar, taruhlah itu arsitek. Maka arsitek akan memberikan gambar terbaik, luas, lantai 2 atau lantai 3. Karena itu adalah prestasi dia, dan itu nggak salah. Tapi kemudian setelah dihitung, ternyata biayanya keluarlah angka 3,5 miliar, 4 miliar. Sehingga ketika sosialisasi semua orang tahu, misalkan ini miliknya Muhammadiyah atau milik NU, semua warga tahu, wah itu klinik saya, bagus, megah. Tapi begitu tahu biayanya 4 miliar, 3 miliar, sementara mungkin uang yang terkumpul baru 300 juta, 400 juta, nggak cukup untuk pondasi. Nah, ini kadang-kadang yang menjadi kendala, sehingga pembangunan klinik habis nafas sebelum selesai. Terakhir, saya sarankan untuk melakukan kaji banding. Ketika lokasi sudah ditentukan, nggak usah gambar dulu. Silahkan mengunjungi klinik lain yang sudah sustain, sudah survive. Nanti dikopas, copy paste aja. Jangan berpikir inovasi, jangan berpikir branding, kejauhan. Berpikir dan lakukan yang ada di depan mata, secara bertahap. Nanti kalau sudah pada saatnya, silahkan. Mau membahas marketing, mau membahas branding, silahkan. Tapi ketika kita membuat klinik, fokusnya adalah surat izin operasional keluar. Itu dulu. Kalau sudah siap keluar, silahkan membenahi manajemen. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada diskusi atau pertanyaan, silahkan menulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.